Semua yang percaya berkata, amin. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kalau sekarang ini Tuhan masih memberi kesempatan. Yang musim COVID yang lalu, saya tuh melihat kematian itu seperti pisang goreng, ya. Tak ini meninggal, tak ini meninggal, tak ini kembali Tuhan. Rasanya itu Tuhan mempersiapkan sesuatu dan kita harus mengerti. Jadi kalau saudara dan saya saat ini masih hidup kan? Katakan semua masih hidup. Jadi kalau Bapak Ibu saudara semua masih hidup, Tuhan masih berencana dalam hidupmu. Sebab itu kita harus mengerti apa maksud. Kita harus mengerti kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu pasti ada maksudnya. Nah, kita sebagai umat terbesar Tuhan, jangan kita tidak mengerti, tapi biar kita yang belum mengerti belajar mengerti. Yang sudah mengerti tetap pegang itu rencana Tuhan. Ya, jadi kalau saudara dan saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana. Ya, jadi rencana Tuhan itu saudara untuk gerejanya, supaya Roh Tuhan ada di atas gerejanya dan gerejanya bisa mempermuliakan nama Tuhan, bukan nama si A, si B, si C, no, tapi nama Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Kita Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Ada yang siap membacakan atau tidak? Yang berbunyi demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari, ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, di sini saudara kita melihat kemuliaan Tuhan itu ada di atas kemah Tuhan. Kemah Tuhan ini pada zaman Musa itu disebut tabernakel. Jadi kalau ada kata-kata tabernakel itu artinya kemah Tuhan, rumah Tuhan. Kita juga rumah Tuhan, berarti kita ini juga tabernakel. Ya, tabernakel ini rumah Tuhan. Dan Musa disuruh oleh Tuhan untuk membuat kemah tabernakel itu persis sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kemah tabernakel ini ada Shekinah glorinya, terbagi 3 ruangan. Ruang suci, ada ruang maha suci itu paling dalam. Dan itu seringkali Tuhan hadir dengan sinar yang khusus. Nah, Tuhan suka hadir di situ. Tapi dalam pimpinannya Tuhan itu berupa seperti tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan itu pada siang hari, tiang api pada malam hari. Jadi kalau Tuhan tidak bergerak, kemah ini juga semua berhenti. Tapi kalau awan ini bergerak, mereka cepat-cepat harus mengikut. Jadi kita melihat pergerakan kemah ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa kemah tabernakel ini itu ada pagarnya, ya, di luar pagar, istilahnya pagar tembok.
di situ saudara, dalam kemah itu pun juga ada tiang-tiang penyangga untuk tirai-tirai itu dipasang. Jadi tirai ini kalau dipasang, kalau tidak ada penyangga yang kuat, tirai ini akan roboh. Karena penutupnya pun dari bulu binatang yang cukup berat. Ya, jadi semua tiang itu harus berdiri kokoh. Namun ada satu, ya, ada satu yang tidak terlihat, yaitu apa, saudara? Kalau saudara lihat bangunan ini bagus. Kami gereja kami dulu sering pakai tempat ini untuk retreat, tapi masih dalam model lama. Tapi sekarang sudah bagus sekali, ibu-ibu, bapak-bapak bisa menikmati, bagus. Nah, dalam kemah tabernakel ini, saudara, semua tiang-tiang itu bawahnya itu ada fondasi. Kalau tidak ada fondasi yang kuat, itu bahaya, kena angin bisa roboh. Ya, jadi sebab itu kita belajar bersama-sama di dalam kemah tabernakel ini ada fondasi. Kalau kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 1, saya minta tolong ada orang yang membacakan bisa? Wahyu 11 supaya suara saya bisa lebih diam. Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, Tuhan minta bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Jadi kalau diukur itu berarti suatu pilihan, ya kan? Tidak sembarang untuk diambil, ditaruh, tapi harus ukurannya tepat. Kalau saudara melihat fondasi bangunan ini juga diukur, bukannya sembarangan asal ada batu, ada semen, ditumpuk begitu saja, tidak, tapi diukur. Nah, itu perintah Tuhan, ukurlah. Ukurlah itu berarti sesuatu yang penting. Jadi fondasi ini seperti kotak-kotak gambar ini ya, ini fondasi dari perak. Dari perak yang diukur, dijadikan sesuai dengan fungsinya. Lalu fondasi perak ini ditaruh di antara tiang. Satu tiang ada dua fondasi perak di bawahnya. Dan fondasi perak ini harus sama. Tepat tempatnya, ukurannya, dan waktunya. Ya, kalau tidak ada tiangnya ya nggak bisa dipasang. Nah, saudara-saudara, perak ini menggambarkan tebusan Kristus. Jadi kita ini dijadikan fondasi perak. Saudara dan saya ini, terutama para pendoa, itu dijadikan fondasi. Pendoa itu penting, tapi tidak kelihatan. Betul tidak? Yang kelihatan siapa? Pengkhotbah, song leader. Tapi pendoa tidak kelihatan. Apalagi kalau di gereja kebaktian berjalan, pendoa di belakang mimbar. Mereka harus berdoa bergumul. Kalau hamba Tuhan KKR di luar kota, di luar negeri seperti Billy Graham, dia mempunyai ratusan pendoa di Amerika. Jadi mereka sudah siap setiap saat, karena mereka dipilih sebagai pendoa. Dipilih ya, tidak boleh sembarang jemaat, pilihan. Jadi kalau Billy Graham berkhotbah jauh dari tempat berdoa, pendoa tetap semangat, tetap melakukan tugasnya. Tidak kelihatan, tidak diumumkan di mimbar sana ada. Saya kalau ada masalah, saya kadang-kadang telepon Ibu Els de la Croix, orang Belanda. Dia kontak juga ke pendoa-pendoa di Holland. Di sana didoakan. Di sini saya kontak. Jadi pendoa ini sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Saudara-saudara tahu, fondasi ini setelah itu rumah Bait Allah terbangun, tidak terlihat sepotong sekalipun, tidak terlihat.
terlihat semua dilapisi emas, dilapisi emas, dilapisi emas. Tapi fondasi perak ini tidak kelihatan. Jadi saudara, kita harus sadar, kita itu dipilih, diukur. Jadi itu sudah spesial, ya, ukurannya spesial, pilihannya spesial, karakter pun juga spesial, dipilih untuk supaya rumah Tuhan itu jadi kuat. Bukan supaya kita yang jadi kuat, tapi rumah Tuhan jadi kuat. Tahu ya saudara, tujuan doa itu bukan sekedar, aduh Tuhan supaya daganganku rame. Tidak salah, tidak apa-apa, boleh. Tapi tujuan Tuhan itu terutama itu rumah Tuhan ini, supaya rumah Tuhan itu berdiri dan supaya kemuliaan Tuhan ada di dalamnya. Itu tujuan Tuhan. Jadi saudara dan saya sebagai pendoa harus sadar tugas kita ini untuk rumah Tuhan itu bisa berdiri. Nah, bagaimana saya di gereja yang reot, bukan maksud saya reot bangunannya, mungkin ya bangunannya ada yang reot. Tapi kalau isinya itu sudah reot, keren berontak, tugas kita membangun di dalamnya. Saudara tahu gereja di Pensacola, Amerika, itu suasananya kering, sudah hampir seperti gereja mati. Hanya 8 orang pendoa yang setia, doa puasa. Dalam suasana ibadah yang keren itu mereka tuh tetap gigih. Satu hari Tuhan kirim seorang penginjil datang. Sejak itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Tiap hari ada KKR, tiap hari. Cuma Senin aja libur karena mau membersihkan ruangan. Saudara tahu, waktu saya ke sana itu, orang yang mau ibadah itu antri di halaman panas terik. Ada yang bawa payung, ada yang bawa tenda, ada yang bawa kursi, ada yang bawa meja, ada yang bawa makanan. Antri panjang sekali. Dan saudara tahu ya, kalau orang Amerika itu nggak ada seperti model di sini, terombol dulu, aku tak masuk dulu, ini terombol. No, baris tertib, saudara. Sampai panjang sekali. Nah, kalau saya datang, mereka tahu saya datang pakai kursi roda, memang ada jalur khusus. Jadi buat saya juga menguntungkan, saya bisa datang lebih awal, saya bisa duduk di depan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan di sana saudara, kalau ibadah itu mulai kalau nggak salah jam 6 atau jam 7 sampai jam 11 malam, sampai diusir-usir untuk pulang. Jemaat itu nggak mau pulang-pulang karena merasa hadirat Tuhan ada dan mereka diberikan luar biasa. Dan mereka itu memang haus, memang diajarkan juga dalam pengajaran itu sebanyak mungkin kamu catch the fire. Jadi hamba Tuhan itu beberapa banyak kita itu yang hadir itu habis didoakan si A dan si B, habis didoakan si B tidak si C. Jadi ingin lebih banyak urapan itu ada dalam dirinya. Sampai seperti itu saudara. Tapi itu terjadi dari karena ada pendoa yang tidak kelihatan. Sampai sekarang saya nggak ngerti nama-nama orang itu yang awalnya berdoa puasa terus, tapi kegerakan Tuhan jadi luar biasa. Dan penginjil ini adalah seorang ex-narkoba yang keluar dari penjara, tapi Tuhan pakai luar biasa. Dan Tuhan pakai luar biasa di tempat itu karena apa? Karena ada pendoa yang berjuang untuk gereja. Walaupun kita itu terdiri dari antar denominasi, tapi semangatnya harus satu. Jadi gereja misalnya gereja A, gereja B itu mereka butuh hadirat Tuhan yang menjamah mereka. Jadi itu tugas kita. Nah, saudara-saudara, fondasi perak ini, saya katakan, misalnya bangunan ini terjadi gempa bumi. Bangunan ini roboh misalnya, temboknya roboh, tapi fondasinya ada roboh. Betul tidak? Fondasinya ikut roboh, ikut. Lah kamu juga hancur, aku ya ikut hancur. Fondasi itu tetap ada kedudukannya. Nah, ini kita harus tahu bahwa kita itu juga bisa melihat kerusakan-kerusakan di gereja. Saudara, kalau gereja yang sempurna sekarang boleh kata tidak bisa. Oh, si
sana itu gini, si ini gini, apalagi pendetanya gini, majelisnya gini, jemaatnya gini, orang-orang masih sempurna. Biasanya itu kelemahan manusia. Terus nabur apa? Saya itu dulu paling tidak mau ditaruh di Semarang. Tuhan, aku udah mau yang taruh Semarang itu kota sangat gosip. Aku udah mau Tuhan. Malah saya ditaruh di Semarang loh. Tuhan itu punya rencana yang aneh. Saya tahu, tapi saya harus tanggung itu semua. Dan saya harus bisa bersama Tuhan. Dan oleh pemulaan Tuhan sekarang ini kira-kira 52 tahun saya melayani di Semarang. Pahit getir, iya oke, saya alami. Bukannya no problem, no masalah, enggak. Ada banyak masalah, gosip, ada gosip. Tapi Tuhan itu baik. Kalau kita mau, Tuhan menyertai kita. Kalau kita komit, Tuhan juga komit dengan janjinya. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau sampai kesudahan malam. Dia nyatakan perintahnya. Cuman kitalah kadang-kadang yang tidak mau melihat, tidak mau menanti karya Tuhan itu. Belum datang Tuhannya, kita sudah ngomel dulu. Doanya belum dijawab, kita sudah tidak mau doa lagi. Ya, kita kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu, bahkan waktu di kemah tabernakel ini sebagai fondasi, kalau ada terjadi apa-apa di dalamnya, ngerti nggak? Kalau misalnya fondasi pasti punya telinga, dia akan mendengar, aduh Miriam, aduh Harun berontak terhadap Musa. Mereka kan harusnya bersatu, kok berontak rebutan kedudukan, betul nggak? Sebagai fondasi ngerti kan itu? Ngerti. Sekarang kan di gereja kita melihat pergolakan yang ada di dalam gereja itu sedang, apalagi kalau hamba Tuhan meninggal, sedang terjadi pergolakan, yaitu perebutan kekuasaan dan sebagainya. Apalagi juga pengaturan keuangan itu kadang-kadang jadi kacau. Fondasi itu lihat, saudara-saudara. Fondasi itu mendengar kalau Harun dan Miriam berontak terhadap Musa. Waktu Korah berontak dengan para pemimpin-pemimpin dan akhirnya mereka ditelan oleh bumi, fondasi itu dengar. Masuk berita-berita itu tidak sampai ke telinga fondasi, dengar. Nanti mereka membuat lembu emas, fondasi juga dengar. Saudara, hal ini walaupun itu terjadi waktu dalam perjalanan bangsa Israel, tapi di sekarang pun kita bisa dengar hal-hal demikian, betul nggak? Pemberontakan terjadi, perlawanan kepada pemimpin bisa terjadi. Lembu emas menggambar penyembahan Mammon. Sekarang ini di banyak tempat yang korupsi terjadi, ya toh? Politik uang juga beredar, banyak orang juga dirugikan. Itu juga terjadi. Macam-macam peristiwa itu terjadi. Nah, saudara dan saya sebagai pendoa, kita itu mendengar, kita bisa melihat, kita bisa mengerti. Tapi yang penting, bagaimana respon saudara? Kira-kira bagaimana? Percuma. Pemimpinnya kayak gitu, aku mundur aja. Ya kan, itu respon umum kan? Menanggapi dengan negatif apa yang terjadi negatif di dalam gereja Tuhan. Dan iblis itu ingin merusak gereja Tuhan. Dan dalam kitab Wahyu kalau kita pelajari, naga itu dengan ekornya akan menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Itu dalam hati rohaninya hamba-hamba Tuhan yang sudah cemerlang bisa dijatuhkan oleh tipu dayanya iblis. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang terkenal yang luar biasa. Berhasil banyak orang bertobat.
Dia masuk mobil yang sudah menjemput dia. Ada berita yang ngomong, di dalamnya itu sudah ada wanita pelacur, minuman keras, di dalam mobil yang menjemput hamba Tuhan. Nah kalau saudara dengar itu respon saudara, oh God, jadikan pendeta untuk KKR itu aku mau. Logis kan? Masuk akal gak? Ayo masuk akal, mau pemimpinnya kayak gimana, masuk kita mendukung. Tapi respon kita harus benar. Fondasi itu dia tidak mencuak-cuak, diam. Bisa nggak kita tuh diam? Biasanya kalau kita disakiti apalagi kena diri kita ya, dirugikan, langsung sudah kita nyebar si A, si B, si C. Itu bukan berdoa yang benar. Tapi berdoa yang benar, diam tapi berjuang. Kalau doanya sungguh-sungguh berjuang. Waktu Pak Supeti dimaki-maki oleh temannya, oleh pimpinan gereja, ada seorang pendeta itu waktu konferensi, Pak Supeti di depan, hamba Tuhan itu di depan jalan-jalan nunjuk. Ini loh, dah. Waktu itu ada satu dana, ada kita tuh keluar banyak untuk pekerjaan Tuhan, tapi dia nuding untuk dana saat itu. Yang di sebelah Pak Beti yang marah, tak sedih ya, Pak Beti jangan diam aja, diam. Pak Beti yang diserang diam, berkali-kali Pak Beti dalam situasi yang diserang, dia diam, tidak mengucap sepatah kata. Tapi Tuhan yang berbicara. Akhirnya Tuhan berurusan dengan orang-orang itu sendiri. Jadi saudara, kita sebagai pendoa jangan mudah terbakar emosi kita oleh berita negatif. Jaga diri, jaga mulut. Ya, Tuhan kata mati hidup, diri jadi. Jadi kalau kita ngomong, pendeta itu celaka, gini, uangku dicek lagi balik, ya tidak kembali. Tapi kita harus dengan kata iman. Aku mau berdoa supaya hamba Tuhan itu dipulihkan, supaya hamba Tuhan itu bertobat, supaya uangnya orang dikembalikan. Bisa terjadi? Bisa. Satu saat pendeta Korea itu dibawa ke surga. Dia ditunjukin rumahnya di dalam di gedung besar, bagus. Rumahnya hamba Tuhan yang ada di gedung besar. Dia tanya malaikat, kakak, nah rumahku mana? Itu loh sono. Ditunjuk tempat jauh tapi belum ada bangunannya. Loh, kok baru dibangunan temboknya sedikit? Lalu malaikat itu ngomong, perbuatan baikmu di bumi itulah bahan bangunanmu. Oh, itu? Iya. Terus ada penglihatan lagi, seorang janda miskin, dia sedang memberi uangnya untuk seseorang membeli Alkitab. Tiba-tiba dalam penglihatan itu seperti batu bata itu dinaikkan ke atas, ada malaikat yang menerima, disusun di bangunan itu. Jadi itu dalam pengertian apa yang kita perbuat dengan kasih itu tidak sia-sia. Tuhan catat dan Tuhan beri upah di surga. Begitu pulang hamba Tuhan dari Korea ini, karena dia itu koleksi mobil yang mahal banyak. Pulang Korea, mobil dijual untuk kegiatan pekerjaan Tuhan, untuk menolong manusia yang susah. Karena dia tahu perbuatan baiknya dia akan menjadi bahan bangunan di surga. Jadi dalam mimpinya nggak bisa terjadi betul. Karena Tuhan berkata, perbuatanmu yang baik itu tidak akan sia-sia. Kamu akan menuai pada waktunya. Entah waktu di dunia kita diberkati juga, atau di surga kita diberi pahala. Jadi saudara, respon kita itu harus hati-hati. Jangan karena emosi kita salah. Jangan orang lain salah, kita ikut salah. Itu yang sering terjadi. Si A salah, si C benci, si D benci, jadi si C, si D juga salah di hadapan Tuhan. Betul kan? Jadi hati-hati. Makanya hati-hatilah dengan kebencian. Kebencian itu bukan selalu ditimbulkan karena masalahnya berhubungan dengan kita, enggak. Kadang-kadang orang lain yang kena masalah itu kita ikut benci. Ya kan?
Misalnya saudara kita dimakan uangnya banyak sekali, kita juga ikut membenci orang itu yang punya rugi. Padahal kita tidak dimakan uang serupiah tidak, tapi karena teman kita misalnya itu dimakan uangnya, kita ikut membenci yang makan uang. Nah itu kita salah. Bahkan kita itu harus membersihkan diri. Nah sebab itu saudara, respon kita harus kita jaga. Kalau yang lalu kita merespon yang salah, ayo minta ampun, perbaiki respon kita supaya kita itu benar dimaafkan. Nah, saudara, di dalam Alkitab kalau kita melihat Musa itu kalau dimaki-maki, kira-kira kemana siapa? Hampir jarang yang tuh bela Musa itu. Tidak, pada Musa itu berjuang mati-matian untuk umat Israel. Tapi waktu Musa jatuh, ada yang bilang, jangan. Waktu Nuh jatuh dalam dosa setelah turun dari bahtera, dia mabuk kan, telanjang. Lalu anaknya bernama Ham, iya, papiku telanjang, papiku telanjang. Tapi Sem dan Yafet ambil selimut, ditutupkan tubuh papinya. Akhirnya yang kena kutuk adalah Ham. Sampai sekarang menjadi bangsa yang banyak dijajah, diperbudak dan lain sebagainya, walaupun ada beberapa yang dipilih Tuhan. Tapi secara umum itu kutuk itu jangan. Jadi kalau saudara tidak hati-hati, kutuk itu bisa turun ke keturunan saudara. Makanya kalau tak ada masalah, ada doa kelepasan, seringkali kita tanyakan juga garis keturunan, garis kutuk. Kadang-kadang anak cucu kita yang menderita karena yang atas yang salah. Jadi kalau sekarang saudara sadar, oh iya, aku pernah benci dengan siapa, aku pernah menutupi pendeta itu, aku pernah benci sama si B. Itu kalau kita tidak bereskan, bahayanya kutuk itu bisa turun. Jadi kita sebagai pendoa juga harus hati-hati ya. Lalu saudara, kalau kita melihat perjalanan Israel, paling banyak apa saudara? Sampai harus 40 tahun muter-muter. Karena sumut. Dulu tuh saya kurang memahami, tapi setelah saya belajar, waktu terutama platform itu, jadi saya belajar bersyukur, itu menolong saya banyak. Sekarang ini saya juga bukannya tanpa ada masalah, saya belajar. Tiap bangun saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Entah kita sedang menghadapi apa, tidak tahu. Pokoknya saya katakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Karena berhati-hati, bersumut-sumut itu dosa. Bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan karena bersumut-sumut. Kadang-kadang kita terutama para wanita, ya maaf ya, karena wanita ini kan lebih banyak ngomongnya dan lebih banyak ngomelnya. Nah hati-hati. Makanya saya belajar untuk anak saya dipanggil pulang Tuhan. Saya sekarang kalau di taman di rumah saya yang itu lihat, itu tamannya dia yang ngatur semua. Kalau saya olahraga atau jemur, saya di situ lihat anak saya yang berjerih payah seperti itu, cuma nikmati hampir 3 tahun terus meninggal. Sebenarnya secara manusia kan saya bisa bersungguh-sungguh bilang, Tuhan kenapa sih kok anakku tidak mau diperpanjang umurnya, bisa menikmati 10 tahun kah baru Tuhan panggil. Saya kan bisa, tapi saya belajar. Saya lihat tanaman itu terus saya berdoa, Tuhan memang sekarang ini tanamannya indah, apalagi kalau lagi berbunga. Dan kita dulu yang merancang, kalau lihat ini mungkin senang, tapi
Tapi saya percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan jauh lebih indah dari taman ini. Di surga itu tamannya jauh lebih indah dari yang ada di dunia. Waktu saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau justru sudah panggil dia, malah dia tidak mengalami COVID. Betul ya? Dia tidak mengalami kesukaran yang ini itu, tapi sudah berpindah. Walaupun di dunia kita katakan indah, tapi di sana jauh lebih indah. Dan itu ucapan syukur saya menjadi tambah kuat. Jadi hindarilah bersyukur-syukur. Nah, kalau ada jemaat yang susah karena pandemi dong, ekonomi seret, anak mau sekolah uangnya gimana? Yang ngomel itu banyak. Gimana ya kondisi seperti ini? Terus saya dengar dari teman saya, anaknya itu jadi pilot pesawat yang besar. Malaysia itu Air Asia ya. Dia jadi pilot, gajinya 39 juta. Karena pandemi ini turun jadi 4 juta cuma. Terus turun jadi tinggal 4 juta. Secara logika kalau dia ngomel, cengli, masuk akal kan? Nah, dari 39 juta baru sebenarnya masa mudanya terima segitu banyak. Tahu susu tinggal 4 juta. Tapi saya bersyukur papinya itu rohaninya kuat. Anaknya diajak bersyukur. Kamu belajar bersyukur lah. Maka saya seringkali kadang-kadang ngomong dengan karyawan gereja, kamu harus bersyukur. Di gereja ini gajimu tidak dirubah, tidak dikurangi, gaji 13 pun masih dikasih, hadiah apapun masih dikasih. Daripada yang lain itu di PHK, tidak ada uang untuk makan dan lain sebagainya, ya kan? Kita harus bersyukur kita itu punya Tuhan yang memelihara. Kalau tak tidak dipelihara, saya katakan. Kalau sampai Anda tidak dipelihara, bersyukur apa? Anda itu milik Tuhan, betul tidak? Perak itu kan dibeli loh dengan gambaran darah Kristus. Saya kadang-kadang kalau lihat orang beli, orang muda-muda nyanyi semangat begitu memuji Tuhan, saya tuh mikir mereka kayak yang bekas narkoba. Mereka tuh menghargai darah Yesus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. You are good Lord, you are good. Ngomongnya tuh sampai segenap hati, sampai dengan tangisan luar biasa. Terus saya mikir, ya ini ada orang yang sungguh merespon penebusan Kristus luar biasa. Tapi sayangnya ada anak Tuhan yang anggap remeh penebusan Tuhan. Dia tidak menghargai lagi pilihan Tuhan atas hidupnya. Dia hidup dalam dosa, hidup dalam kaca dosa, merasa tidak berdosa. Padahal Tuhan memberi dengan mahal. Saudara tahu paku yang dimasukkan ukurannya berapa? Bukan sebetulnya bukan di sana segini ini loh. Apa ini? Pergelangan. Paku itu dimasukkan di pergelangan ini di antara tulang-tulang. Sakitnya luar biasa. Duri yang masuk mahkotanya Tuhan. Dulu saya pikir waktu saya ke Israel, saya lihat ada tanaman, memang tanaman itu berduri semua, cuma sekian. Tapi ternyata dalam keterangan itu durinya itu panjang dan duri itu terkenal duri beracun. Jadi saudara bayangkan kalau duri itu ditancapkan di kepala Tuhan, masih dipakai tongkat dipukul ke kepala Tuhan, nencok di dalam kepala itu rasanya seperti apa? Dan bagaimana kalau dia berdiri itu bukan tempatnya enak berpijak, miring itu sudah, kakinya ditumpuk, diberi paku, dia harus nahan sakitnya nahan badannya dan pakai tangan yang dipaku itulah untuk nahan tubuhnya. Itu dia luar biasa sakit. Kok saudara bisa menghayati keterangan yang detail-detail itu? Aduh, saya baru berkata, aduh Tuhan, dari dulu sekian puluh tahun aku melayani Tuhan, aku tidak pernah dengar keterangan yang seperti ini. Waktu saya baca itu saya bilang, aduh Tuhan, penderitaan luar biasa. Sebab Tuhan bilang, kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dijadikan fondasi perak, itu ada artinya. Saudara ditebus, saudara dipilih, dan saudara dijadikan fondasi untuk berdirinya rumah Tuhan. Berharga loh, harga saudara. Banyak orang kepingin jadi Islam. Banyak perak di luar kepingin
Fondasi rumah Tuhan tidak bisa. Orang pilihan, barang pilihan, tempat pilihan. Nah itu Anda. Sadar, aku itu dipilih. Kalau saya juga kadang-kadang ngomong sama jemaat yang nanti susah. Coba kamu katakanlah, jangan ngomel, bilang aja. Tuhan terima kasih, saya ini anak kesayangan Tuhan. So doa itu enggak. Besok Tuhan kasih anak saya, besok gitu-gitu. Coba lah saudara. Tuhan saya bersyukur, berterima kasih, saya dijadikan anak kesayangan Tuhan. Ucapkan. Itu kata-kata iman. Itu nanti akan berguna untuk perjalanan iman saudara. Saya aja saudara-saudara setelah puluhan tahun, ya orang itu bisa up and down ya. Kalau kita lagi jauh dari Tuhan, lagi lemah, lagi aduh susah. Terus dapat tugas besok khotbah. Buat saya berat sekali, Tuhan gimana? Saya harus berkhotbah. Tapi kondisi rohani saya berat saudara. Saya katakan Tuhan aku mau memuji Tuhan aja kok berat. Saya coba saya ucapkan dengan sengaja. Tuhan, aku bersyukur aku ini anak kesayangan Tuhan. Saya ingat terus waktu saya khotbah gambar bapak yang menerima anak bungsu yang pulang. Bapak begitu terus menanti pemulihan anaknya. Dia tidak memberi syarat. Kamu harus pakai jubah bagus dulu. Kamu harus mandi dulu, baru tak peluk. Begitu? Tidak ada di Tuhan. Anak bungsu itu kan ya sudah tahu ajaran di rumahnya. Kita itu siapa? Kita kan hamba Tuhan juga sudah mengerti firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih berpakaian yang tidak sempurna, yang banyak cacat celah. Tapi anak itu dengan badan yang kotor, pakaian yang compang-camping, dia berkata, Bapak, aku tidak layak. Jadikan aku pegawai itu saja. Tidak ada tanggapan dari bapaknya. Tetap bapak lari dan anak itu dipeluk. Walaupun mungkin baunya bau babi, ya kan? Tapi kasih Tuhan. Nah, saya kadang-kadang harus saya kembalikan diri saya ke situ. Tuhan terima kasih. Engkau tidak menuntut kesempurnaanku, tapi tanganmu selalu terbuka untuk mendekat aku. Di situ kita dipulihkan. Kita ngomong, Tuhan pakaianku kotor, tapi aku anak kesayanganmu Tuhan. Ucapkan, itu akan memulihkan hati saudara. Bahwa sadar, kasih Tuhan itu luar biasa. Manusia bisa menghakimi kita, manusia bisa menolak kita, tapi Tuhan tidak pernah ada kata-kata aku tolak kamu. Kecuali nanti waktu ketemu Tuhan, jangan sampai kita terbuang. Tapi sekarang ini kesempatan, zaman anugerah, masih kita bisa datang kepada Tuhan dengan segala kelemahannya. Firman Tuhan katakan, Dia dapat kita hampiri dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Tahta Tuhan masih terbuka untuk kita hampiri. Sebab itu bersyukurlah. Dan satu hal itu yang seringkali tidak dipahami. Kalau kita baca di dalam Yudas, ya, surat Yudas 1 ayat 11 coba dibacakan. Yudas. Sebelum Wahyu, Yudas. Yudas 1 ada 5 dan tulisan pasal 1 ayat 11. Saya bacakan ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti orang. Di sini ini banyak orang yang sadar ayat ini menuntut. Orang seringkali memang menuntut, dia berjasa dikasih reward, menuntut. Tapi pendoa tidak boleh menuntut. Nanti saudara, jangan saya sudah di gereja itu 20 tahun sebagai pendoa, aku setia doa puasa, kok aku tidak pernah diangkat jadi dutanya ya. Aku kok tidak pernah diangkat jadi majelisnya. Aku kok tidak dihargai. Malah si yang baru datang sudah dijadikan pelayan Tuhan. Sering nggak ini?
sering terucap, tapi tidak menyadari. Bahayanya celakalah mereka. Bila dia mau bernubuat, tapi karena upah. Korah, dia mau melayani, tapi ingin kedudukannya dinaikkan. Jadi saudara, hati-hati dalam melayani sebagai pendoa. Kita rindukan upah di surga saja. Itu mulia, kekal, dan luar biasa. Ada 10 orang yang mau ditembak karena iman. Dengan catatan, kalau kamu menyangkal imanmu, kamu bebas tidak kami tembak. Terus ada seorang tentara yang lihat. Di belakang tiap orang itu sudah ada malaikat bawa mahkota. Tapi pada nolak. Dan mati. Lalu tentara ini lari kepada yang kesebut. Sudah, aku yang menggantikan kamu aja, aku menggantikan kamu aja. Karena dia lihat ada mahkota yang luar biasa yang disediakan untuk kepala bagi orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan dia tahu kemuliaan Tuhan sedia. Sebab itu dia rela walaupun dia ditembak, dia tetap mau percaya Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah hati-hati sebagai pelayan Tuhan, terutama fondasi perak. Ingat ya, fondasi perak itu saya katakan, perak itu kamu supaya saudara sadar tebusan itu luar biasa. Fondasi itu tidak kelihatan, tidak menutup, dan tetap tekun sampai akhir. Nah, yang terakhir, kalau saudara mau jadi tetap kuat, apalagi dengan pandemi ini, masalah demi masalah, jaga ketenangan hati supaya bisa berdoa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan saya katakan, kita harus jaga hati, tenang. Kalau tidak tenang, bisa berdoa. Betul tidak? Coba saudara lagi marah-marah, lagi bersungut-sungut mau doa, mau nyembah Tuhan, itu susah. Sebab itu Tuhan berkata, buatlah hatimu tenang. Nah, tenang itu ada bimbingan Tuhan banyak tuh. Lupakan mereka yang bersalah kepadamu, doakan mereka yang menganiayakan kamu, musuhmu kau juga kasih. Itu membuat kita tenang. Kita harus bertanggung jawab nanti dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Nah, itu membuat kita tenang, bisa berdoa. Jaga kekudusan 1 Timotius 2 ayat 8. Jadi jangan kita sembrono dengan hidup kita. Jaga kekudusan. Karena kita berdoa kan harus mendekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu kudus. Jadi kita harus juga jaga kekudusan supaya kalau bisa bersama-sama. Ya. Lalu Filipi 1 ayat 4, kita harus dengan sukacita. Saudara kalau melayani ojo ngomel. Aduh, di bawah kakiku kemeng. Enak ya di sana doanya duduk. Itu kan beda. Tempat kan ada beda ya. Ada yang berdoa duduk di bangku, ada berdoa yang di bawah, ada yang kedinginan sampai kakinya kram, macam-macam lah. Dan saya sekali dengar juga dari berdoa, kita tuh berdoa untuk firman Tuhan, kok dia berdoa untuk anaknya, untuk kompornya yang di rumah supaya tidak gosong masalahnya. Loh, itu doanya apa? Dia tidak jadi doa malah ngomel karena dengan temannya doanya salah. Nah, kita juga harus jaga hati, ya. Kita harus dengan sukacita, jangan dengan ngomel-ngomel. Kalau mereka salah, nantilah lapor sama pemimpin. Kok aduh ini tidak benar, nanti di pengaraan sampai doa benar. Sudah ada dia mau salah ya, itu tanggung jawabmu dengan Tuhan. Aku harus kencang. Ini firman sedang disampaikan. Dan saya katakan kalau firman sedang disampaikan, doa kita tetap peperangan. Karena iblis itu seringkali mempengaruhi orang yang hadir di gereja. Mereka yang biasa penyembah berhala, pujian mau semangat ikut, tapi begitu firman Tuhan. Bahkan dulu tempat kita kan ada bangku panjang itu, kalau ke dalam Alkitab bisa menulis itu buat tidur. Tiap kali firman Bapak itu tidur, tapi tiap pujian dia mau memuji Tuhan. Dan itu beberapa orang saya perhatikan mereka masih penyembah berhala. Jadi perlu pelepasan. Nah itu petugas doa harus tahu. Itu loh, kamu tidak lihat. Tapi di dalam gereja sana, di balik tembok itu ada jiwa-jiwa yang perlu didoakan. Mungkin mereka yang mikir duit itu terus kurang ajar sih, kayak
karena balik ke 2000 tahun. Masa orang bisa ibadah? Tidak mungkin. Nah itu kita harus kumpulin Tuhan supaya jemaat yang hadir itu pikirannya juga dikuduskan. Itu tanggung jawab kita sebagai pendoa, peperangan roh, ya. Lalu dengan Roh Kudus dalam Yudas 20, kita harus dengan Roh Kudus. Kita tuh bisa capek, betul tidak? Kita daging ini tuh bisa capek, doa bisa capek, doa bisa putus asa, doa bisa lemes. Tapi kita minta Roh Kudus menguatkan kita. Dia menolong kita setiap saat. Dia siap menguatkan kita. Dia siap membantu kita. Dia siap menopang kita. Bahkan dia siap mengurapi kita. Sebab itu jangan anggap remeh Roh Kudus. Sekarang ini banyak tempat ibadah juga meremehkan Roh Kudus, tidak percaya bahasa lidah, yaitu tanggung jawab Anda. Tapi kita yang dapat itu kan merasakan faedahnya. Dalam bahasa lidah Tuhan mengatakan kita menguatkan iman kita. Kita merasakan faedahnya. Roh Kudus menolong untuk kalau kita nangis sampai nangis tidak bisa mengucap kata-kata, itu berarti Roh Kudus sedang mewakili kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur kita itu diberi Roh Kudus dan Dia mau melengkapi kita waktu kita berdoa, karena itu peperangan roh, peperangan di udara. Kita tuh bukan berperang dengan roh dan daging, tapi dengan roh di udara. Jadi sebab itu saudara, sore hari ini marilah kita sadar sesadar-sadarnya tugas kita, tanggung jawab kita, dan kedepannya kita harus bagaimana. Jadi jangan saudara lemah menjadi ikut lemah. Mereka kira pandemi lemah, kita harus kuat. Karena pandemi ini iblis ingin membuat gereja Tuhan lemah. Coba hampir di semua gereja, kalau mulai tatap muka, tidak ada yang 100% datang. Banyak kan yang ditanya kenapa tidak datang? Takut ketularan. Saya sudah lansia Bu, saya takut saya dilarang anak saya. Aduh mulai merosot sudah. Jadi ayo kita doakan supaya Roh Tuhan bekerja dan tetap memberi semangat kepada gereja Tuhan, dan Roh Tuhan, Roh kemuliaan itu ada di gereja Tuhan. Dan ini sudah akhir zaman. Saya mendengar sebentar lagi one world religion, satu agama di seluruh dunia yang menjadi musuhnya Kristen dan Islam. Nah ini sudah mendekati zaman Antikris. Jadi kalau nanti ada tantangan-tantangan, saudara kuat. Jadi jangan mengikuti pandemi dalam rencananya iblis menjadi lemah. Harus saudara berusaha untuk semangat dan supaya gereja Tuhan melalui doa saudara disemangati, sehingga kita semua bersama-sama siap menanti kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Jadikan Aku Tuhan Rumah Doa. Mari kita bersama-sama berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidup. Saya minta benar-benar membantu.
kita itu umat pilihan Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi karena itu anugerah Tuhan memilih saudara dan saya. Dijadikan fondasi perak untuk rumahmu. Tapi adakah kita menjaga harga tebusan Tuhan? Adakah kita itu menjaga hati kita sehingga kita tidak hidup sembrono, tapi kita belajar kudus di dalam hati kita. Minta Tuhan ampuni dosaku ini, pulihkan aku supaya doaku boleh naik dari hadapan. Ajar aku setia, kedatanganmu sudah tidak lama lagi. Jangan aku mundur oleh karena kesalahan orang lain, tapi aku supaya membereskan dan hidupku menjadi rumah doamu
menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebesaran nama-Mu Yesus. Gereja dilanjutkan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat apa Ibu susah. Kau terus pakai lebih lagi. Pakai lebih lagi. Kudus, kudus, kudus. Menjadi satu rantukan bagi kami gereja. Agar di seluruh kehidupan khususnya Bapak kita, keluarga besar anak menuju semua pakai lebih lagi. Maka kami mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih. Kami itu menyala hanya malam ini. Kami mau komitmen lebih dari setia dan Yesus. Jadi aku lalu kami ada sebagai pondasi yang tersembunyi. Di layanan kami tidak terlihat Tuhan.